Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Rohimul Anwar. Kali ini kita akan membahas materi tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Pernahkah kalian ke pantai, ke laut? Bagaimana rasa air laut? Ada yang pernah membuktikan? Ya, air laut itu terasa asin. Nah, jika kamu berenang di pantai, kemudian ada sebagian air yang tertelan atau terminum, nah itu terasa asin. Nah, planet bumi kita ini sebagian besar, 97% itu terdiri dari air laut. Nah, yang 3% itu air yang segar. Air laut tidak bagus untuk diminum dan juga tidak baik untuk kegiatan industri, untuk keperluan rumah tangga. Nah, air yang baik itu air yang segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk diminum, untuk memasak maupun mencuci. Nah, persyaratan air bersih, jadi air itu dikatakan bersih paling tidak harus meliputi 3 komponen ya persyaratannya. Syarat secara fisik, syarat secara kimiawi maupun secara kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Nah, air dikatakan bersih secara fisik itu bila dilihat itu pertama tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun maupun tidak berbau. Nah, suhunya itu sekitar 10 sampai 25 derajat Celcius. Jadi ya sejuk lah ini. Nah, kemudian tidak meninggalkan endapan. Jadi kalau dibuat minuman air yang terakhir itu tidak seperti endapan itu ya. Syarat yang kedua, air itu dikatakan bersih itu harus melalui syarat kimiawi. Yang pertama, itu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Kemudian cukup yodium dan pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Nah, yang ketiga, syarat air dikatakan bersih itu jika memenuhi syarat mikrobiologi. Mikro itu kecil ya, biologi ya, makhluk hidup. Jadi air itu tidak mengandung kuman-kuman penyakit ya seperti disentri, tipes maupun kolera. Nah, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai maupun sumber-sumber air seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan kemudian disimpan dalam tangki penampung atau bak penampung yang jumlahnya cukup besar. Nah, tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas namanya klorin. Nah, fungsi gas klorin ini dimasukkan ke dalam bak penampungan itu untuk membunuh kuman yang berbahaya. Nah, selanjutnya air itu dipompa melalui pipa bawah tanah kemudian menuju ke rumah-rumah penduduk. Nah, air inilah yang nanti digunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk minum, untuk memasak maupun untuk mencuci. Nah, sumber air lainnya itu didapat dari penggalian tanah. Nah, kalau bahasa kita namanya sumur ya. Nah, masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan hidup sehari-hari. Dulu orang mengambil air sumur dengan timba dari dalam sumur. Nah, sekarang sudah menggunakan pompa air dengan tenaga listrik sehingga sudah tidak susah lagi. Dulu juga menggunakan pompa air ya, dipompa melalui pipa ke atas untuk penampungan air. Nah, di dalam bak penampungan air tadi bisa disalurkan ke kamar mandi, dapur maupun tempat-tempat yang lainnya di rumah, mungkin depan rumah untuk mencuci mobil, untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Nah, ternyata dunia itu sudah menyadari bahwa air ini sangat penting untuk kehidupan. Maka ada Hari Air Sedunia. Nah, Hari Air Sedunia atau bahasa Inggrisnya World Water Day itu diperingati setiap tanggal 22 Maret. Jadi setiap tanggal 22 Maret itu negara-negara di dunia itu memperingati Hari Air Dunia. Itu mengingatkan bahwa supaya kita semua sadar bahwa air bersih itu semakin berkurang.
padahal jumlahnya penduduknya semakin banyak. Nah, ini menjadi bahaya di kemudian hari ya. Persediaan air bersih semakin berkurang, jadi air bersih itu semakin langka. Nah, berkurangnya ini mengapa? Nah, cadangan air tanah itu berkurang karena air hujan itu tidak masuk ke dalam tanah ya, karena jalannya di aspal, kanan kirinya di plester, kemudian banyak bangunan rumah itu. Nah, sebaliknya air hujan itu langsung masuk mengalir ke parit, ke selokan, ke sungai, terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah ya, karena akar-akar pohonnya banyak yang biasa untuk menyimpan air, menahan air, banyak ditebangi. Nah, sekarang di lereng-lereng gunung itu banyak hutan yang ditebangi, kemudian dijadikan untuk villa, perumahan, hotel, sehingga lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran maupun kawasan industri. Nah, berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air, ya sumber mata air ya, sumur-sumur yang digali itu kemudian cepat kering di musim kemarau langka. Nah, akibatnya penduduk daerah desa tersebut itu harus mencari air bersih ke daerah lain. Nah, kalau airnya semakin berkurang, kemudian air juga untuk irigasi juga berkurang, maka tanaman pangan juga kekeringan, padi mengering, jagung mengering, kacang mengering. Nah, panenannya semakin menurun. Nah, tindakan kita, jadi ada beberapa hal ya, agar kita bisa membantu mengurangi krisis air bersih ini. Nah, langkah yang pertama itu menghemat penggunaan air. Jadi kalau membuka keran, menyiram tanaman, mencuci mobil, motor itu seperlunya saja. Mandi juga secukupnya saja. Itu namanya menghemat air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Artinya lubang resapan tadi berguna untuk menampung air. Jadi misalnya air itu ada air hujan, kemudian airnya masuk ke situ. Nah, itu terserap ke dalam tanah. Nanti masuk ke dalam tanah. Nah, itu bisa menjadi sumber mata air. Yang ketiga, menanam pohon. Loh, mengapa menanam pohon? Nah, karena akar-akar pohon itu dapat menahan air di dalam tanah, sehingga nanti mata airnya tetap ada, sehingga air itu semakin lama tidak habis, tidak krisis. Nah, kita turut membantu untuk mengurangi krisis air. Nah, kalau sudah silakan dikerjakan tugasnya di link berikut.